Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kita semua dalam keadaan fantastis. Masih dalam rangka liburan lebaran. Jadi tepat pada hari ini tanggal 25 April di Italia sana lagi liburan juga sama seperti kita. Dan ada cuti bersamanya hingga tanggal 1 Mei sekalian libur untuk memperingati Hari Buruh Sedunia. Nah, ngomong-ngomong masa liburan, marilah kita liburan bersama-sama ke kota yang sangat melegenda di Italia, Volterra. Tanggal 25 April itu menjadi libur nasional di negara Italia karena untuk memperingati hari pembebasan atau Festa della Liberazione atau hari untuk memperingati akhir Perang Dunia Kedua, di mana saat itu Italia sudah bebas dari kekangan Nazi dan fasisme. Pada perayaan 25 April ini ada yang namanya Festival Kuntumawar atau juga Festa di San Marco untuk menghormati Santo Pelindung Kota Venezia, yaitu Santo Markus. Karena festival ini juga dinamakan Festival Kuntumawar, maka pasangan kekasih yang ada di sana itu juga saling memberikan hadiah berupa mawar merah. Sejarah kota Volterra. Kota Volterra itu sendiri merupakan sebuah kota yang berada di perbukitan yang berada di provinsi Toscana, Italia. Kota ini memiliki sejarah yang sangat panjang dan dimulai sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Ada 3 peradaban yang ada di kota Volterra ini, yaitu meliputi Etruska, Romawi, dan juga abad pertengahan. Volterra ini pertama kali diduduki pada abad ke-8 sebelum Masehi. Peradaban namanya adalah Etruska dan dihuni oleh orang-orang Etruria. Kemudian pada abad ke-3 sebelum Masehi, kota Volterra yang diduduki oleh kaum-kaum Etruria itu ditaklukkan oleh orang-orang Romawi. Dari peradaban Etruska kemudian menjadi peradaban Romawi, di mana ketika masa kepemimpinan Romawi mereka diperintah berturut-turut oleh Ostrogoth, Bizantium, Lombard, dan juga Frank. Di masa Frank inilah Romawi itu runtuh dan Volterra bisa menjadi negeri yang mandiri. Penaklukan ini dan Volterra menjadi negeri yang mandiri terjadi pada abad pertengahan. Kemudian pada abad ke-16 Volterra ini ditaklukkan oleh Florence. Dari sejarah Volterra kita mengalih ke mitos batu, di mana kota Volterra itu erat kaitannya dengan penyihir dan juga vampir. Dulu di kota Volterra ini hiduplah seorang penyihir yang bernama Aradia. Adanya penyihir dan juga vampir di Volterra ini masih dipengaruhi oleh peradaban yang pertama tadi, yaitu Etruska. Ada juga situs yang namanya Batu Mandringa, batu besar yang menghadap ke kota, di mana batu ini di abad pertengahan menjadi titik kumpul para penyihir yang ada di Volterra. Selain penyihir, ternyata kota Volterra juga erat kaitannya dengan vampir. Jadi dulu hidup yang namanya Santo Markus, misionaris Katolik yang mewartakan Injil, di mana Santo Markus itu sekitar 1500 tahun yang lalu pernah mengusir vampir yang ada di Volterra. Dari situlah tahayul mengenai salib dan juga bawang putih yang ditakuti oleh vampir berasal. Santo Markus sukses mengusir vampir yang ada di Volterra, namun kemudian Santo Markus ini harus mati secara martir di Rumania. Jasadnya kemudian dimakamkan di Alexandria, Mesir. Hingga pada abad 11 Masehi, armada 10 kapal pedagang Venezia berlindung di kota Alexandria karena ada badai yang sangat besar. Saat itu kota Alexandria yang ada di Mesir sedang dipimpin oleh khalifah Islam yang bernama Al-Ma'mun. Di masa terdampar itu, 2 pedagang Venezia yang bernama Buono da Malamuco dan Rustico da Torcello selalu berdoa di makam Santo Markus, hingga akhirnya mereka bertemu dengan pendeta yang bernama Theodor dan juga biarawan yang bernama Stauracius. Pendeta ini mengabarkan kepada 2 pedagang ini bahwa Khalifah Al-Ma'mun itu ingin membongkar gereja yang ada di Mesir itu, dan kemudian bahan-bahannya akan digunakan untuk membangun masjid. Nah, sebelum gerejanya diruntuhkan, pendeta Theodor itu ingin 2 pedagang Venezia itu membawa jasadnya Santo Markus ke Venezia yang ada di Italia, namun dibawanya secara sembunyi-sembunyi. Jadi mula-mulanya jasadnya Santo Markus itu ditaruh di keranjang, kemudian ditindikan babi agar ketika dicek oleh bea cukai orang Islam itu tidak terdeteksi kalau di situ ada orang suci. Nah, kemudian setelah berhasil dibawa kabur dari Alexandria, jasadnya Santo Markus itu tiba di Venezia, Italia, dan diterima oleh uskup Olivolo, di mana jasadnya Santo Markus yang terkubur di Venezia ini dipercaya oleh orang Venezia, oleh orang Italia sebagai pelindung kota mereka
dari serangan vampir. Maka dari itu, untuk mengenang jasanya dari Santo Markus, pada tanggal 25 April mereka mengadakan yang namanya Festival Santo Markus dengan ikon jubah merah yang sangat ikonik. Sampai sekarang masih dirayakan dan mereka sedang liburan. Nah, kalian mau liburan kemana? Kalau saya ingin mengunjungi Basilika San Pietro. Meskipun saya Islam, tapi seenggaknya saya tuh penasaran dengan hasil karya seniman yang sangat melegenda di Italia, Michelangelo, di mana karyanya itu banyak sekali dipajang di Basilika San Pietro. Jika ada yang kurang atau masih ada yang salah, boleh kalian koreksi di kolom komentar. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Selamat liburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.